Halo sahabat-sahabatku, apa kabar? Baik-baik aja kan? Aku mau bacain spesial untuk teman kita yang berhoroskop Leo. Oke, Leo. Sambil aku siapkan. Ya, di sini ada gimana ini? Ya, begini ya. Kamu bisa pilih ya, kartu yang mana yang menarik hatimu. Baik, teman Leo. Teman-teman yang berhoroskop Leo, silahkan engkau pilih yang mana menarik hatimu ya. Ini gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Oke. Gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Coba pilih ya. Yang mana yang menarik hatimu. Oke, aku kasih kesempatan mulai dari sekarang. Baik, terima kasih yang sudah memilih gambar 1. Ini gambar 2-nya sama gambar 3-nya aku taruh di sini dulu ya. Jadi aku mau jelaskan ya, di video ini aku akan membacakan tentang kehidupan kamu di bulan September. Ini bisa cocok dan bisa tidak buat kamu. Jadi bijaksanalah dalam menyikapi ya. Kembali lagi, yang tahu segala-galanya hanyalah Tuhan semesta alam. Oke. Dan video kali ini aku akan membacakan menggunakan energi api dan tarot ya, serta oracle digabungkan menjadi satu. Bisa untuk couple maupun single, feminim maupun maskulin. Oke. Terima kasih. Langsung saja ya, aku bacakan untuk file 1. Jadi aku taruh videonya, aku taruh kameranya menyampingnya di samping aku. Mungkin kalian melihatnya dengan versi yang berbeda dari sudut pandang ya. Karena kalau aku taruh kamera di depan aku tidak leluasa. Rasanya bergerak sedikit, tripodnya sedikit bergetar, jadi sepertinya lebih enak ditaruh di samping. Jadi kalau misalnya video ini kamu lihatnya agak lain, ya begitulah ceritanya teman-teman ya. Kita lihat ya. Baik ya. Ya, baik. Kita lihat sebagian dari Leo yang aku lihat. Kayaknya kalau baca dari kayak gini lebih jelas kan teman-teman di kamera. Yang pertama kita baca ya menggunakan energi api dan udara untuk Leo yang single ya. Untuk Leo yang single.
Beberapa Leo yang single melihat sebagian dari Leo single untuk cinta, sebagian mereka menanti sebuah kepastian ya, dan kepastian itu tentunya membuat kamu bahagia dan happy. Ini berhubungan dengan masa depan, komitmen, dan keluarga besar. Itu berhubungan dengan kata-kata kunci seperti itu ya. Dan juga kamu merasa pasangan kamu, ya sebagian dari kamu merasa ini yang belum menikah ya, yang aku bacakan terlebih dahulu. Jadi Leo yang single ya, kamu merasa terkadang ragu dengan pilihan kamu ya, pasanganmu yang sedang bersamamu saat ini ya. Ini bukan berarti suami ya, karena ini belum menikah. Dan ada keraguan yang lumayan dalam ya, tapi kamu tidak bisa juga lepas darinya. Dan bagi kamu yang belum memiliki calon ataupun suami, jangan berkecil hati ya Leo ya, karena masa depanmu masih panjang. Dan pasti ada rencana indah di balik kesedihanmu. Dan juga untuk Leo ya yang memilih kartu 1, terima kasih. Ya, yang aku lihat Leo yang memilih kartu 1 semakin pandai ya, melihat siapa yang baik dan siapa yang buruk, siapa yang membuat kamu kecewa, siapa yang membuat kamu sedih ya. Di sini aku melihat ya, ada harapan besar ya, ada penantian, sebuah janji yang sedang kau tunggu, janji seseorang terhadap masa depanmu, dan kamu menantinya. Kalau lihat dari kartu ini, dia juga benar-benar dan bersungguh-sungguh ya. Benar-benar dan bersungguh-sungguh, walaupun terkadang di dalam batinmu ada rasa pertengkaran yang hebat ya. Apakah dia benar-benar tulus padamu? Kadang ada rasa ragu yang datang di hatimu terhadap dia. Ya. Ini juga berlaku ya bagi yang sudah menikah. Terkadang ada keraguan yang terbesit terhadap pasanganmu, suamimu ataupun istrimu, sehingga itu mengundang pertengkaran di antara kalian ya. Dan ketika sudah bertengkar, salah satu dari kalian merasa menyesal ya, karena telah menyakiti hati pasangan. Dan yang kelihatan di sini akan ada keajaiban yang besar yang terjadi dalam hidup kamu, di mana keajaiban itu ini bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Keajaibannya tergantung kamu mengambil langkah atau tidak ya. Dan keajaiban ini berhubungan dengan pintu-pintu uang ya, pundi-pundi rezeki, di mana yang kelihatan di sini ya, saat ini yang aku lihat dari kartu ini ada energi yang tidak bergerak ya, di mana mungkin kamu merasa mandek ya dengan situasi saat ini yang terjadi, tentunya berhubungan dengan uang ataupun berhubungan dengan masalah yang belum tuntas menemukan jalan keluarnya. Tetaplah berjuang ya Leo ya. Walaupun di depan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Hidup itu seperti kabut penuh misteri. Kita tidak tahu di depan itu adalah kerikil ataupun jalan yang mulus. Itulah kehidupan. Tapi yang kelihatan di sini, kamu telah pandai mengenali siapa yang
terbaik untukmu, siapa yang tidak. Gunakan insting itu. Ingat ketika kamu ingin mendengarkan suara hati, kamu harus merendahkan hatimu terlebih dahulu agar suara hatimu bisa terdengar lebih akurat ya. Petunjuk dari semesta tentunya. Dan untuk kamu yang sudah menikah, belajar ikhlas ya, teman Leo ya yang sudah menikah. Dari energi api ini, ada sesuatu yang ketahan. Tentunya ini berhubungan dengan keikhlasan kamu terhadap pasanganmu. Mungkin dia pernah menyakiti hatimu dan kamu belum ikhlas memaafkan, tetapi di sini sekali lagi kelihatan di gerakan arah api maupun udara, kamu disuruh belajar mengikhlaskan yang telah terjadi ya, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting saat ini dan masa depan. Karena ketika engkau hidup di masa lalu, engkau selalu menderita. Dan juga yang kelihatan di energi api ini, untuk lebih berhemat ya. Kalau engkau masih belum nyaman di finansial, belajarlah untuk lebih berhemat dan juga pandai-pandailah beradaptasi. Kelihatan nggak? Pandai-pandailah beradaptasi dimanapun engkau berada. Ya, sehingga ketika engkau pandai beradaptasi dengan begitu, mengurangi terjadinya gesekan di sekitarmu. Gesekan ini dalam arti kata adu argumen ya. Kita kemanapun pasti bertemu dengan orang yang pro sama kita ataupun kontra sama kita. Kita nggak mungkin ketemu sama orang yang selalu suka sama kita ya. Bahkan Tuhan aja yang begitu baik ya, yang sudah menyediakan apapun di semesta ini, banyak makhluk-makhluknya yang meragukan keberadaannya ya. Bahkan kadang banyak manusia yang menganggap Tuhan itu tidak adil. Itulah kehidupan. Apalagi kita sebagai manusia, pastinya dan tentunya dimanapun kita berada, selalu saja ada yang pro dan kontra dengan kita. Kamu akan tumbuh lebih kuat ya, karena situasi yang telah terjadi ya. Jadi sesuatu yang membuat kamu sedih, membuat kamu terpuruk, itu melatih jiwamu menjadi lebih kuat ya. Dan cinta kamu akan tumbuh menjadi lebih kuat dan memahami siapa yang benar-benar mencintaimu dan siapa yang hanya berpura-pura mencintaimu. Dan kesedihanmu akan sembuh beriringan dengan waktu. Lalu percayakan alasan apapun yang terjadi, yang telah terjadi di kehidupanmu ya. Hapuslah sesuatu emosi negatif dan fokuslah pada saat ini ya, dan kembali lagi hilangkan semua rasa kekhawatiranmu. Rasa cemasmu itu bisa membuat badanmu lemah. Seperti itu sahabat-sahabat Leo. Ya, walaupun secara keuangan mungkin saat ini kamu belum aman di bidang finansial, tetapi pasti ketika kamu butuh apa, pasti Tuhan menyediakan ya. Contohnya kalau kamu lagi ingin berobat, duitnya ada. Kalau aku buka dulu ini ya.
Kalau kamu butuh sesuatu, ada aja jalannya. Ya, apapun yang kamu rasakan ya, yang kamu alami, yang terjadi pada kamu bisa berkata kepada pasanganmu, kalau kamu nggak setuju sama pendapat dia, kamu bisa bilang tidak ya, jangan selalu bilang iya kalau kamu menderita. Jadi jalani kehidupan kamu dengan penuh dengan kedamaian ya. Walaupun dia pasanganmu. Kalau kamu tidak setuju, katakan tidak. Dan semua keraguan itu akan terjawab seiring waktu. Aku dapat kartu soulmate ya, dimana soulmate-mu telah dengan spiritmu. Jadi ini aku nggak tahu ya, kamu sudah merasakannya atau tidak. Sebagian dari yang memilih kartu satu ini akan menikah dengan soulmate-nya. Dan ketika mereka bermanifestasi dan juga berkomitmen ya, yang kelihatan dari kartu ini saling mendukung dan mensupport, sehingga kalau mereka ada cita-cita ingin kaya raya, doanya cepat terkabul. Seperti itu. Terima kasih ya yang sudah melihat file 1. Aku mau lanjut ke file 2. Bye-bye. Halo, aku beresin dulu. Untuk file 2 ini aku pakai ke kartu mana ya? Kartu yang hijau aja apa ya? Apa yang ini? Oke, ini aja. Ini dia ya yang memilih kartu 2. Teman-teman yang memilih kartu 2, aku jelaskan di video ini. Aku akan mencoba melihat, membaca energi, membaca peta. Untuk kamu Leo, menggunakan tarot oracle dan energi api dan angin ya. Ini berlaku untuk single maupun couple, dan juga aku membaca kartunya kali ini tidak terbalik ya. Aku membacanya tegak lurus. Tergantung mood. Hari ini moodnya pengennya tegak lurus. Baik teman-teman Leo, aku membaca dari segi karir dulu ya. Ada gesekan di lingkungan kerjaan kamu ya. Jadi kamu mungkin sedikit emosi dengan teman-teman, kolega. Karena kamu merasa masalah kecil dibesar-besarkan oleh mereka. Tetapi
untuk keuangan, kamu mendapatkan Ten of Pentacle. Ini mengartikan aman ya teman-teman ya, aman. Dan juga ada pembersihan ya, pembersihan yang luar biasa ya. Mungkin terjadi gesekan ini karena ada pembersihan ya, pembersihan dimana kalau teman-teman yang tidak baik, yang beracun itu akan dihilangkan dari hidupmu. Jadi jangan bersedih dengan kejadian yang menyedihkan yang terjadi ya pada hidupmu. Tetaplah berjuang dan menjadi dirimu sendiri ya. Dan kamu adalah manusia yang penuh dengan keajaiban ya. Yang kelihatan dari kartu. Ya, sekarang kita lihat dari angin dan api. Jika di lingkungan pekerjaan ya, ataupun di lingkungan sekitar ya, ini aku mau ngomongin tentang pekerjaan, bisnis, karir ya, belum membicarakan tentang cinta. Jika terjadi gesekan, cuekin saja ya, tidak usah diambil pusing dan jangan sampai itu mengganggu kualitas kehidupan kamu. Akan ada berita yang membahagiakan dan menyenangkan hatimu ya. Ini berhubungan dengan uang. Dan itu kembali lagi kepada kamu membuka atau menerima kesempatan tersebut atau tidak. Karena kalau kamu menolaknya itu tidak terjadi. Jadi pertama-tama niatkan kamu menerima segala keberkahan dari semesta, segala hadiah dari Tuhan untukmu. Niatkan seperti itu ya. Agar keajaiban terjadi dalam hidupmu. Ya, ini untuk single maupun couple, feminim ataupun maskulin. So, aku akan lihat lagi tentang cinta. Pasanganmu menyakiti hatimu, padahal kamu begitu tulus padanya. Dia hanya mementingkan teman-temannya dibandingkan kamu. Dan pesan dari semesta, belajarlah untuk mengendalikan amarah ya. Kendalikan harimau yang ada di hatimu. Karena ketika engkau tidak bisa mengendalikannya, dia akan menyerang dirimu sendiri ya. Ingat, sebelum engkau marah kepada orang lain, amarah itu bisa membakar hatimu terlebih dahulu, membakar dirimu. Ya, walaupun dia seperti itu, lebih mementingkan temannya, keluarganya dibandingkan kamu, coba bersikap untuk lebih biasa aja gitu ya. Kita baca lagi menggunakan energi angin dan api. Yang kelihatan dari gerakan api ini, kamu kelihatan tidak? Dari gerakan api ini, dia tidak bermaksud seperti itu. Jadi kalau kamu gak suka, kamu tegur aja. Kamu bicarakan baik-baik apa yang kamu tidak sukai dari pacarmu, ataupun suami, ataupun istrimu. Ini untuk kamu yang sudah menikah ya. Kalau kamu merasakan dia lebih memilih keluarga besarnya dibandingkan kamu, bicarakan baik-baik tanpa menyinggung hatinya. Karena sebenarnya dia juga tidak bermaksud seperti itu. Dan untuk kamu yang belum menikah, pesannya bersikap biasa aja. Jangan kau tonjolkan jangan kau terlalu tunjukkan kepada dia kalau kau marah.
Kendalikan harimau yang ada di dirimu ya. Aku mau lihat dengan oracle. Jadi oracle ini berpesan belajarlah dari masa lalu ya, tapi bukan untuk disedihin, tetapi untuk dijadikan pelajaran yang berharga agar engkau tidak terjebak di jalan yang sama dengan kejadian di masa lalu. Artinya kehidupan di masa lalu itu membuat kamu lebih semangat, lebih pintar menyikapi dan mengambil langkah untuk masa depanmu ya. Dan pikirkan langkah kamu selanjutnya. Jangan sampai langkah kamu itu merugikan diri kamu sendiri ya. Dalam contoh, kalau kamu tidak suka dengan sesuatu hal yang memberatkan hidupmu, yang memberatkan batinmu, tidak usah diambil ya. Ya, perhatikan kebahagiaan jiwamu sebelum engkau berusaha membahagiakan orang lain. Ya, dan keajaiban bekerja di sekitarmu. Yang kelihatan di oracle ini seperti itu. Mungkin kamu tidak merasa, tetapi ya begitulah. Lihatlah sisi dalam dirimu. Coba tanya dirimu, apakah engkau bahagia dengan hidupmu? Kembali lagi ya, nasihat dari kartu ini, aku merasakan getaran energi di mana kalau engkau tidak bahagia dengan langkahmu, dengan cara selalu kamu berusaha membahagiakan orang lain, belajarlah berkata tidak ya. Karena yang terpenting kamu harus bahagia dulu dengan diri kamu sebelum kamu membahagiakan orang lain. Dan hidup ini seperti seri ya. Ketika kamu mencoba menukar aliran alam dalam hidup dan membuat sesuatu itu lebih natural dan tidak membuat kamu stres, pergilah dengan aliran yang akan membuat kamu bahagia, di mana lingkaran itu membuat damai. Mungkin ini filosofi yang terlalu sulit dimengerti ya. Sebagian dari kamu mungkin mengerti ataupun tidak mengerti. Maksudnya di sini kadang hidup ini kita bersinggungan dengan banyak orang ya, bersinggungan dengan banyak jiwa, bersinggungan dengan banyak emosi. Dan nasihat dari kartu ini ya, coba kamu lebih berusaha membuat dirimu tenang, bahagia, jauh dari stres sebelum engkau membahagiakan orang lain. Walaupun kamu merasa saat ini mungkin sebagian dari Leo yang memilih kartu 2 merasa stres, merasa terlalu banyak tekanan dalam kehidupan, dan juga
Aku melihat dari oracle ini, kamu memiliki banyak talenta ya. Dan talentamu itu tiba-tiba membuat kejadian itu bertukar menjadi arah yang lebih baik. Dan yang kelihatan di sini juga, kamu orang-orang yang cerdas dan kamu bisa sukses di bidang hubunganmu dengan pasanganmu dan juga bisnis. Yang penting terlebih dahulu kamu merasa merdeka dengan diri kamu. Kalau kamu merasa tertekan dan tidak merdeka, yang kelihatan di sini, kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu impikan. Jadi di sini kembali lagi ya, yang aku ceritakan tadi, kamu terima atau tidak berkah dari semesta. Kalau kamu terima, kamu akan mendapatkan banyak keajaiban yang dikirim Tuhan olehmu. Tetapi apakah hatimu menerima atau tidak, itu kembali lagi kepadamu. Ketika kamu mau menerimanya, niatlah dalam hatimu untuk menerima segala keberkahan dari Tuhan, untuk menjadikan hidupmu menjadi manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, terima kasih yang sudah memilih ke file 2. Ya, aku mau lanjut ke file 3. Terima kasih ya teman-teman ya. Bye-bye, sampai jumpa di next video. File 3. Oke, terima kasih yang sudah memilih file 3. Oke teman-teman, di file 3 ini aku menjelaskan, aku membacakan misteri kehidupan, tabir kehidupan, kabut kehidupan kalian di bulan September menggunakan oracle dan tarot, serta bantuan dari energi api maupun energi angin ya, ataupun udara. Ini berlaku untuk single maupun couple, feminin maupun maskulin. Dan ini belum tentu cocok buat kamu, bisa resonate dan bisa tidak. Jadi bijaksanalah dalam menyikapinya. Sekali lagi, yang tahu segala-galanya adalah Tuhan semesta alam. Yang kelihatan di kartu ini ya, dari segi karir, kamu terjebak di pekerjaan yang membuat kamu tidak bisa keluar dari pekerjaanmu itu ya. Sepertinya kamu terjebak di kontrak kerja yang membuat kamu gak bisa kemana-mana, padahal kamu sudah pengen berhenti kerja. Ataupun kamu terjebak dengan sesuatu yang membuat kamu sulit keluar dari lingkaran tersebut ya. Kamu merasa kecewa dengan yang terjadi saat ini. Dan cita-cita kamu masih panjang ya sahabat Leo ya, walaupun kondisi kamu, situasi kamu yang kamu alami di lingkungan pekerjaan ataupun di lingkungan bisnis tidak mengenakan, teruskanlah impianmu dan perjuanganmu, jangan patah semangat ya, pesan dari kartu oracle seperti itu ya. Carilah kedamaian dalam dirimu, karena ketika engkau damai maka engkau banyak mendapatkan ide-ide sehingga hidupmu menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya ya. Dan yang kelihatan dari kartu ini, kalau kamu bekerja di perusahaan, sebagian dari Leo mempunyai teman kerja yang suka mencari perhatian dari bos ya. Kalau kamu tipe yang kurang bisa mengambil bukan hati ya, maksudnya
Kamu tidak suka cari muka, tipenya seperti itu yang memilih kartu 3 ini. Tetapi kadang hidup ini harus pandai ya teman-teman ya. Ingat ya, sayangi dirimu. Yang kelihatan di sini kamu sering menderita sakit kepala ya. Jangan terlalu banyak sering minum obat. Ini pesan dari api, energi apinya menceritakan seperti itu. Jadi ini adalah memanfaatkan energi api maupun anginnya, menangkap, mendeteksi, menangkap apa yang kalian rasakan. Ya, bisa cocok dan bisa tidak tentunya teman-teman. Kok pokoknya yang kelihatan di sini kamu sudah gedek banget di lingkungan pekerjaan itu. Tapi apa daya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tugas kamu selesaikan dengan sebaik mungkin dan tunjukkan kepada mereka kamu bisa melakukannya dengan sebaik mungkin. Walaupun mereka membuat hatimu lelah. Di sini kelihatan ada bos yang selalu memperhatikan karyawannya ya. Baik, sekarang kita lihat ya untuk percintaan. Dia adalah orang yang selalu mendukungmu di saat kamu merasa terpuruk ya, merasa sedih. Dia selalu ada untukmu. Entah kamu sudah ketemu atau belum sama dia, tetapi dia selalu mendukungmu karena dia begitu tulus dan cinta padamu. Cintanya yang besar dan selalu ingin membuat kamu bahagia dan ingin selalu melihat kamu maju. Dia benar-benar orang yang tulus tanpa syarat ya. Yang kelihatannya di kartu ini seperti itu. Tetapi kalau kamu belum damai dengan diri kamu, mungkin kamu tidak bisa merasakan ketulusan cintanya. Oke, sekarang kita lihat. Percayakan dirimu, percayakan apapun itu, dengarkan suara hatimu. Ketika kamu berpikir kamu tidak punya daya dan upaya, di situ kamu tidak dapat melihat keberuntungan ya. Kamu harus percaya diri dan dapatkan apa yang kamu inginkan. Jangan pernah berpikir kamu bukan siapa-siapa teman-teman ya. Karena kamu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan punya maksud di balik kelahiran kamu. Ya, di sini nasihat dari kartu ini untuk lebih banyak bijaksana menggunakan keuangan ya. Jangan terlalu boros dengan uang tentunya. Ketika kamu melewati dunia ini dan kamu berpikir bukan siapa-siapa, tapi jiwamu dan memorimu sudah menyebarkan ke semesta. Jadi maksudnya begini ya, ini benar-benar mendalam ya teman-teman ya. Ketika kamu berpikir kamu baik, energimu menyebar ke semesta dan kamu mendapatkan banyak kebaikan. Seperti hukum Gema, hukum Gaum. Yang kelihatan dari sini kamu lagi menyerah banget ya. Tetaplah tegar dan percayalah
pada diri kamu sendiri. Biarkan saja penjilat-penjilat itu sedang menjalankan kehidupannya. Tapi kamu jangan merasa kamu bukan siapa-siapa. Hiduplah di saat ini ya. Itu pesan dari kartu. Dan percayakan pada keajaiban. Kadang hidup ini ada pepatah yang berkata, pepatah bilang, hidup itu seperti roda yang berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kalau Tuhan berkehendak, di setiap saat dia bisa membolak-balikkan kehidupan seseorang yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Jadi percayalah pada keajaiban, yakinlah Tuhan selalu bersama kamu. Itu aja ya. Terima kasih yang sudah memilih file 3. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.